Om Swastiastu. Perkenalkan, namaku Anak Agung Widiangga Prawibawa dari tim foto 8 Jurnalistik. Dalam video wawasan ini, aku akan menjelaskan sebuah topik yang berjudulkan Peran Anak Muda dalam Menegakkan HAM. Seperti yang dapat dilihat di judul video ini, berbicara mengenai HAM tentu eratnya kaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari cara bertingkah, berbicara, dan berpikir. Sebelum lanjut, apakah kalian mengetahui mengenai HAM? HAM adalah hak asasi manusia, merupakan hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak ia berada di dalam kandungan menurut kodratnya. Jika kita melihat pada kehidupan sehari-hari, manusia memiliki 3 hal yang sangat melekat, yakni kehidupan, kebahagiaan, serta kebebasan. Namun siapa sangka bahwa HAM seseorang juga dibatasi dengan HAM orang lain. Apabila kita melakukan aktivitas yang dirasa cukup mengganggu bagi orang lain, maka HAM orang lain sudah dapat dikatakan sudah terganggu oleh HAM kita. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok. Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984, mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan juga 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini, terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Yang kedua, penculikan aktivis politik. Tahun 1998 terjadi penculikan dan hilangnya beberapa aktivis. Menurut dari catatan Kontra, ada 23 orang yang terdiri dari 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, sedangkan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Yang ketiga, peristiwa Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Trisakti Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, dan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Yang keempat, kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Insurya, Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelakunya belum ditemukan. Yang kelima, kasus Bom Bali. Kasus Bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Nah, itu dia yang merupakan contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang paling terlihat ialah kasus pembunuhan yang mengancam banyak nyawa seseorang sehingga terjadinya perengutan HAM untuk hidup. Lalu, bagaimanakah sikap kita seharusnya? Apakah terdiam di dalam kamar dan hanya menjadi saksi bisu? Atau ikut meramaikan hashtag guna membalas si pelaku? Aku rasa tidak semua itu. Kita adalah kaum terpelajar, kaum yang akan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya, kaum yang akan mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sudah sepatutnya kita harus menegakkan HAM guna meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM dan pecahnya suatu bangsa. Lalu, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memahami dengan baik konsep HAM dan menyebarkan konsep tersebut di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan sikap-sikap yang dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran HAM seperti toleransi, berjiwa nasionalisme, saling menghargai, serta masih banyak lagi. Yang ketiga, saling menjaga soliditas dan solidaritas. Yang keempat, menaati setiap peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, menjadi pelopor dalam kegiatan yang berkaitan dengan HAM. Contohnya, membagikan ilmu kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM itu sangatlah penting bagi semua orang. Jika kita menghormati atau juga menghargai hak orang lain, maka begitu pula mereka akan menghargai hak yang kita miliki. Begitu pula banyak peristiwa pelanggaran HAM yang sering terjadi, mulai dari kasus yang paling ringan seperti bullying di sekolah. Bullying termasuk pelanggaran HAM yang termasuk ringan. Namun, perilaku bullying dapat merusak mental anak yang membuat menjadi dirinya tidak percaya diri dan juga tidak yakin atas kemampuan yang ia miliki. Pelanggaran berat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM agar mendapatkan efek jera. Kita sebagai generasi muda harus ikut membantu pemerintah dalam bergerak untuk mencegah pelanggaran HAM. Sekian dari materi yang saya ucapkan.
Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.